Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini, Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Bukan Lawan Sembarangan, IM Josep Taher kalahkan juara European Online Blitz Chess 2020. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Lichess Quarantine Bundesliga Team Battle yang berlangsung pada tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster berperingkat 69 dunia asal Inggris yaitu Gawain Jones dengan nama akun Lichess Verdenote dengan rating Lichess 2648 dan dengan rating VD 2670 menghadapi perlawanan IM Josep Taher yang berasal dari Indonesia saat ini menempati peringkat 1200-an di ranking VD dengan nama akun Lichess Josep 2013 dengan rating Lichess 2586 dan rating VD 2455. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Josep Taher menggunakan catur buah hitam, sedangkan Gawain Jones menggunakan catur buah putih, dengan waktu masing-masing tertera ya di sebelah kanan dari nama akunnya. Dan juga dalam pertandingan ini menggunakan format waktu 3 menit tanpa increment. Oke, kita langsung saja mulai. Oh ya juga, satu lagi. Di sini, baik Josep Taher maupun Gawain Jones tidak ada yang melakukan berserk, karena satu sama lain saling mewaspadai ya. Jadi menggunakan waktu yang full. Pion E4, langkah awal dari Grandmaster Gawain Jones, dan dibalas pion menuju petak E5 oleh Josep Taher. Kuda F3, kuda C6, gajah C4 pembukaan Italia. Dan di sini dilakukan langkah yang cukup rawan ya oleh Josep Taher dengan kuda menuju petak F6. Dan Gawain Jones melangkah dengan pion menuju petak D4. Namun kita kembali. Di sini analisa komputer menyarankan langkah yang lebih baik. Dan langkah yang lebih baik ini bisa juga menjadi rekomendasi untuk permainan catur kita di selanjutnya ya. Di sini kita akan lihat bagaimana cara pemain putih dan pemain hitam dalam meresponnya dalam situasi seperti ini. Analisa komputer menyebut langkah terbaik putih di posisi seperti ini adalah dengan kuda menuju petak G5 dengan tempo mengancam 2 kali pion nomor hitam di petak F7. Jelas ini ya situasi yang sangat sulit ya bagi Josep Taher. Namun jika paham teorinya, maka ada satu langkah yang bisa dilakukan dengan pion menuju petak D5. Pion pukul pion di petak D5, maka bisa dilangkahkan kuda A5 dengan tempo ancam gajah. Gajah skak di petak B5, pion C6 menutup ya. Pion D pukul C6, pion B pukul C6. Terus mengancam gajah putih. Gajah mundur, kuda G4 dan seterusnya. Terkadang jika Tarigan Catur bermain balet atau turnamen dengan misalkan format waktu 1 menit tanpa increment, kadang-kadang kan kita melangkahkan asal-asal saja ya. Tiba-tiba kita melangkahkan langkah pertahanan 2 kuda, dan di situ kadang-kadang admin Tarigan Catur juga tidak paham teorinya, jadi langsung kalah ya di dalam situasi seperti itu. Dan tadi teorinya telah dijelaskan menurut analisa komputer. Oke, kita lanjutkan. Di sini dengan pion menuju petak D4 yang dilakukan oleh Gawain Jones. Pion pukul pion di petak D4 dan pion putih maju terus ke petak E5 mengancam kuda hitam. Pion D5, gajah B5, kuda E4. Kuda pukul pion di petak D4, gajah C5 mengancam kuda putih 2 kali. Namun kuda hitam ini juga rawan ya, sehingga dilakukan langkah gajah pukul kuda di petak C6 dengan tempo skak. Pion pukul gajah, rokade pendek oleh Gawain Jones dan rokade pendek juga oleh Josep Taher. Kuda pukul pion di petak C6 dengan tempo ancam menteri. Menteri maju 1 langkah ke petak D7, mengancam balik kuda putih. Kuda pindah ke petak D4, gajah
B6. Kuda C3 mengajak pertukaran kuda yang belum diterima oleh Yosep Taher. Yosep Taher memilih langkah pion menuju petak C5 mengancam kuda putih. Namun di sini kekeh terhadap pendirian awal yang dilakukan oleh Gawain Jones adalah kuda pukul kuda, pion pukul kuda. Kuda putih pindah ke petak E2. Menteri F5, gajah F4. Ini adalah langkah blunder yang membuat seorang Gawain Jones semakin tertekan ya di langkah-langkah berikutnya, dan ada langkah gajah menuju petak A6. Di sini jelas kuda putih terkena pin karena sedang melindungi benteng. Dan juga apabila misalkan di sini Gawain Jones melakukan langkah asal dengan pion menuju petak A3 misalkan, maka ada langkah gajah pukul kuda, menteri pukul gajah, dan menteri pukul gajah, maka jelas akan kalah satu perwira. Oke, kita kembali. Di sini balasan dari Gawain Jones adalah cukup bagus lah ya, dengan gajah menuju petak G3. Benteng A menuju D8 dengan tempo ancam menteri, dan jelas ini adalah langkah yang memaksa dari Yosep Taher agar Gawain Jones hanya melangkahkan menteri ke satu tempat, yaitu tempat pasif, dengan pindah ke petak E1. Apabila pindah ke petak manapun selain petak E1, maka jelas kuda putih akan hilang secara gratis. Pion H5, pion A4, pion G5, pion H4, menteri G4. Dalam satu langkah ada 3 maksud dari Yosep Taher di posisi seperti ini. Yang pertama jelas ya, yang sudah terlihat, mengancam kuda putih 2 kali, baik dengan menteri maupun gajah hitam. Dan di sini yang kedua adalah mengancam pion putih 2 kali. Dan yang ketiga mengancam gajah putih. Apabila nantinya pion hitam yang di petak C5 dimajukan 1 langkah, maka gajah putih ini menjadi gratis apabila raja putih tidak berpindah. Karena pion yang ada di petak F2 terkena pin dari gajah hitam yang di petak B6. Oke, kita lanjutkan. Di sini balasan yang dilakukan oleh Gawain Jones juga balasan yang terpaksa ya, dengan pion menuju petak A5. Gajah pukul kuda di petak E2 dan otomatis benteng putih juga akan hilang. Pion pukul gajah di petak B6, pion G pukul H4, gajah pukul pion, gajah pukul benteng, menteri pukul gajah, dan menteri pukul gajah. Kita lihat di sini posisinya. Gawain Jones kalah 1 perwira ketimbang Yosep Taher. Mana Yosep masih memiliki 2 benteng, sedangkan seorang Gawain Jones cuma 1. Jadi keunggulan 6 pion berbanding 5 pion dari Gawain Jones terhadap Yosep Taher menjadi kurang berguna karena bentengnya kurang 1. Jelas situasinya akan sangat sulit bagi seorang Gawain Jones. Kita lanjutkan. Pion pukul pion di petak A7, selangkah lagi pion putih promosi, namun di sini masih terasa wajar ya, dan tidak perlu dilakukan langkah apa-apa oleh Yosep Taher karena masih kuat ada 2 benteng di baris ke-8. Menteri G5, menteri B5, menteri pukul pion di E5, menteri B7. Inilah baru harus dilakukan sesuatu hal dari Yosep Taher. Karena kalau tidak dilakukan maka salah satu dari benteng hitam juga akan hilang. Maka harus dilakukan langkah benteng menuju petak A8, benteng A3, benteng F menuju D8, pion G3, raja F8, menteri C6, raja G7, menteri B7, menteri D5 mengajak pertukaran menteri tentu saja tidak diterima ya. Dengan menteri B6, benteng D6 lagi-lagi ancam menteri, menteri C7, pion H4, pion G pukul H4, dan benteng skak di petak G6. Benteng menutup, benteng pukul benteng di petak G3, menteri pukul benteng di petak G3 dengan tempo ancam raja. Raja pindah ke petak H7, dan di sini menteri putih pindah ke petak B8. Jelas menteri putih ini tidak bisa dipukul oleh benteng hitam, karena jika dipukul maka akan dapat menteri kembali ya oleh seorang Gawain Jones.
kita kembali. Maka di sini dilakukan langkah Menteri D8, Menteri B7, Menteri D1 skak, Raja H2, Menteri skak di petak D6, Raja H1, Menteri ke petak F8, Menteri pukul pion di petak E4 dengan tempo skak, pion menutup ya ancaman tersebut di petak F5, sekaligus mengancam balik Menteri putih, Menteri skak di petak B7, Raja H6, Raja H2, Menteri D6 skak, Raja H3, Menteri F8, Menteri C6 skak, Raja H7, Menteri B7 skak, Raja H8, pion B3, pion F4, Raja H2, pion F3, Menteri C7, Menteri G7, lagi-lagi mengajak pertukaran menteri dan tentu saja tidak akan diterima ya. Dan balik lagi dengan langkah Menteri skak di petak B8, Raja H7, Menteri menuju petak G3, Menteri pukul menteri di petak G3 skak dan pion atau Raja pukul menteri. Oke, kita kembali. Di sini apabila menteri pukul benteng jelas ya, maka ada menteri skak mat di petak G2. Oleh karena itu langkah menteri pukul benteng tidak dilakukan. Sehingga tadi menteri ke petak G3 ya, menteri pukul menteri, Raja pukul menteri, benteng pukul pion di petak A7, Raja pukul pion di petak F3, benteng A2, Raja E4, benteng pukul pion di petak C2, pion F4, Raja G7, pion H5, Raja H6, Raja D5, Raja D5, Raja pukul pion di petak H5, pion F5, Raja G5, Raja E6, pion C4, pion B pukul C4, benteng pukul pion di petak C4, pion F6, dan setelah satu langkah terakhir dari Joseph Thayer dengan benteng skak di petak C6, maka jelas di sini Gawain Jones menyerah karena misalkan raja pindah dan benteng pukul pion. Dan di sini jelas kalah satu perwira di level master tentu akan kalah ya si Gawain Jones dari Joseph Thayer. Oke, ini adalah pertandingan yang sangat bagus dari seorang Joseph Thayer walaupun diwarnai banyak blunder dari Gawain Jones. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.